atas dasar apa kok tiba-tiba naik daun lagi nih RUU? Kalau cowok kan curhat itu kadang gengsi. Iya. Apalagi sama-sama cowok. Tapi kalau kita sambil lalu kita tipsi, minum-minum itu kan lancar kita. Nanti dimatikan itu usahanya. Iya, bisa jadi. Karena kan dia memproduksi. Kalau acara adat gimana? Nah, ya itu tadi. Kan acara adat kebanyakan minuman tradisional. Kalau di Bangkalan Aceh, aing celep. Nggak tahu aku. Oh, nggak tahu. Kamu minumnya apa biasanya? Air putih, Abidin biasanya. Abidin ini kok. Arak bir dingin. Enak, Cok. Pemane Amer. Tapi ini ya guys, mohon maaf. Aku udah nggak minum kan gitu. Amer kan air merah, Air merah, Fanta. Bisa jadi. Pepsi biru, Cok. Oh, kan merah. Anjing. Kalau sing apa? Bicola. Bicola. Bangsa nih kok ngono-ngono. Omben Bicola iku kembung kon. Gak mabuk. Aduh, keliru Cok sampean. Mabuk aku ya. Wis tipsi ya. Padahal mek ngombe kopi anjing. Nah, jadi minuman tradisional dengan adanya ini bisa menjadi punah. Bisa jadi. Kan dilarang tuh. Memang dilarang. Itu kan udah jelas bahwa dari judulnya kan larangan minuman beralkohol. Artinya ya itu tadi kembali lagi ke pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, bahwa yang dilarang itu setiap orang yang memproduksi. Artinya kan produsen tadi. Oh ya, di sini tadi saya lupa sebutkan mengenai minuman beralkohol ini juga termasuk minuman-minuman racikan atau minuman-minuman tradisional lah istilahnya. Iya, minuman tradisional juga dilarang kan. Larang. Kayak dari Solo ada Ciu, ada Semarang Bekonang kalau nggak salah ya. Di Surabaya Cukri. Banyak daerah lainnya. Kalau di Kupang apa NTT itu apa itu namanya? Shopee, atau di timur lah. Shopee e-commerce itu. Bukan, Cok. Itu pokoknya namanya Shopee. Oh, Shopee. Lajuba enggak? Shopee Lajuba. Jadi mungkin nggak ada produsen yang bisa membuat itu. Iya, mati akhirnya. Kan produsen besar juga nggak ini kan, kayak misalkan di Indonesia ada Bintang, Anchor ya. Anchor sama Bintang beda sih kayaknya. Orang tua, OT itu. Kalau di Bali itu ada draft beer. Dan itu kan mereka tidak memproduksi minuman tradisional. Kan mereka tidak tahu racikannya kan. Produsen itu jadi apa ya, sama kayak halnya makanan Padang. Kan itu jadi makanan khas Indonesia yang sampai ke luar negeri itu bau harumnya kecium gitu. Orang kalau ke Indonesia minta diajakkan nasi Padang, rendang apalagi itu kan. Jadi Ya kayak gitu ya. Ciri khasnya minuman kita akhirnya nanti semakin lama semakin punah. Ya mau nggak mau gimana, ini kan sudah menjadi kebijakan pemerintah. Cuma kembali lagi kan kembali lagi mengenai ke urgensi itu tadi. Urgensinya apa? Kalau saya memandang itu mengenai minuman beralkohol ini ya nggak terlalu urgent lah, saya pikir. Karena kembali lagi mengenai apa ya, bagaimana sikap dan kedewasaan kita ketika kita mengkonsumsi minuman beralkohol. Iya, memang dari individunya. Kembali lagi ke masing-masing individu. Karena sorry. Nanti aku mau cok kelekean iki. Paling kembung kopi, Jo.
Ya lanjut kembali lagi dari individunya kan, memang Iya. udah ada ininya, udah ada batasan umurnya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mencoba, nunggu umur yang sesuai lah, umur yang sudah ditetapkan 21 plus. Jadi yang belum 21 plus mungkin sabar buat nunggu, sabar-sabar. Kalau udah 21 plus di KTP-nya barulah. Ya harus dewasa, dan yang terpenting itu ketika mau minum itu yang pertama jangan rese, Betul. Jangan nggak usah ngajak cari, ribut. ngajak ribut orang dan lain. Ya minum Dengan- ya buat dirimu sendiri aja lah. kayak gitu Kamu juga gak yang membuat menikmati. kayak dirimu jadi Iya. sok jagoan, jadi jagoan nggak habis minum gaya-gayaan anak mana lo ya. Gak zaman udah sekarang ini kan. Nyaman anjing. Zamannya kan sekarang habis minum langsung tanya kan pulang kemana nanti Oh gitu kan. siap, bungkus. Pakai karet. Gak enak bro. Maksudnya karet rambut kan. Getah-getah. Terus ketika kita mau minum itu ya yang pertama ingat jangan sampai berkendara lah. Kita kalau mau minum ya di rumah kayak gitu atau di rumah teman. Intinya ketika kita mau minum Di kemudian apa ya istilahnya? Berpikir panjang Iya, berpikir panjang ke depannya ke nanti depannya. mengganggu ketertiban atau merugikan orang lain Nah, gitu merugikan kan. orang Jadi lain. kalau misalkan ingin ke bar atau ke klub, ajak teman-teman yang bisa menakar. Jadi minum tahu batasannya. Habis ini mau mabuk dia udah berhenti. Itu balik lagi balik lagi ke orangnya. Jadi harus ada self control dari dirinya. Kan memang ada dua. Jadi pemabuk yang pintar sama pemabuk yang bodoh. Kalau kamu pemabuknya mana? Kalau aku sih bukan pemabuk sih, peminum mah. Sampai jackpot, gak sampai jackpot gitu kan. Ya, enggak lah, jangan sampai jackpot lah. Kalau aku minum, tapi kalau misalkan udah gak enak, emang udah berhenti wis. Ya udah stop. Gitu Meskipun dikasih ya urak-urak minum aja, sok-sokan minum, aja. minum. Itu kan demi kebaikan kita bersama kan gitu. Misal ada temenmu yang udah jackpot, ya jangan sampai kamu jackpot juga. Bantulah temen itu kan. Itulah temen itu. Masa jackpot minimal pakai kursi roda kan gitu. Atau enggak kalau emang udah gak kuat, jangan maksain buat nyetir. Kalau udah Istirahat lah. Istirahat, tidur gitu, Tidur. check in kan gitu. Check in, mungkin di mobil ya di mobil gitu. Atau bisa pakai aplikasi taksi online lah, bisa. Daripada Intinya jangan membahayakan. daripada membahayakan. Intinya ke sana aja. Jadi ya diri kita sih, individunya. Kembali lagi ke individunya. Sama yang kayak rokok ini. Kita Iya. rokok ini kan dari dulu kan dibahas, bahkan sampai keluar apa ya larangan dari WHO. bukan WHO bahwa OHW berarti. bahwa apa rokok ini haram dan lain-lain kan. Oh kan ya ya kayak ya. gitu. Ada Karena- fatwa-fatwa tertentu. Karena merugikan ya, kembali lagi karena ini kan udah jadi budaya kan. Cowok nggak ngerokok ya bukan masalah apa ya, Bukan pride sih. bukan pride, cuma ya kurang laki aja. Ya, Kalau nggak ngerokok ya Nggak udah nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi- Kita ya sama-sama respect aja. Cuma kalian ya nggak usah kok Ngerokokan. rokokan kok gini-gini ya, nggak gitu. Kita juga tahu kan kayak gitu. Yang penting tidak merugikan kalian dan tidak meminta uang dari kalian juga kan. Nah, poinnya ya di sana. Itu. Kalau kita ngerokok minta uang ke kalian itu baru jadi masalah lah. Sama, jadi balik lagi ke itu tadi, ke minuman beralkohol tadi. Balik Tapi lagi ke bakal sana. cukai dari alkohol ini kan menyumbang banyak buat Sama. perekonomian. Dari rokok juga. Alkohol juga kan. Dengan adanya RUU kalau disahkannya nanti apakah bisa mengurangi? Bisa, Bisa. karena memang peredarannya dikontrol oleh pemerintah. Kemudian apa Bukannya ya? peredaran- kok dikontrol oleh pemerintah, maksudnya sangat dibatasi gitu loh.
Karena kalau Kan- peredaran sudah ada bea cukai yang sudah ada biaya cukai. mengkontrol. Sangat-sangat dibatasi kayak gitu dengan adanya larangan ini. Jadi ya nanti kembali lagi kita kalau memang kawan-kawan di sini ya khususnya yang menonton video ini itu kalau memang merasa kontra lah, ngapain sih bla bla bla, ya ayo kita nanti kawal bersama. Kalau yang kontra, Kalau yang kontra, kalau yang pro ya, ya silakan. udah, ya silakan, nggak apa-apa, itu kan Pilihan masing-masing aja. masing-masing. Dengan adanya dengan adanya undang-undang ataupun RUU ini buat negara kita mungkin lebih baik lagi. Bisa jadi. Ya mudah-mudahan aja kedepannya lebih. Kan kita lihat nanti ke depannya pemerintah ini mau gimana gitu kan. Betul. Jadi memang nggak ada salahnya ada apa enggaknya RUU ini. Ya, Emang dari diri kita aja yang harusnya mengkontrol self. Jadi kontrol diri sendiri. Kalau mau minum, minumlah dengan dewasa. Jadi nggak mabuk sembarangan, nggak menyusahkan orang lain, dan ingat umur 21 plus baru boleh minum. boleh minum kayak gitu. Jadi pesan-pesan dari Mas Adi ini gimana? Ya, kalau dari saya sih ya, kalau mau minum ya minumlah dengan bijak gitu aja. Minumlah dengan bijak. Dengan bijak. Ya. Bijak, bujak, pajak. Nah, Iku uang KB. kan akhirnya memang membayar pajak kita minum itu. Cukai itu pajak kan. minumlah dengan bijaksana lah, gimana nantinya kalian minum otomatis kalian tahu dampaknya bagi diri kalian itu seperti apa kan kayak gitu. Cuma kalian juga harus bisa kontrol kalian dengan minum itu apa sih yang kalian dapatkan dan lain-lain kan kayak gitu. Bukan cuma negatifnya aja, Tapi positifnya juga. tapi juga kita juga Ambil dapat lah. positifnya juga. Tapi bukan berarti di sini saya sebagai peminum lo ya, ingat lo, saya bukan peminum. Bukan peminum, Lagi-lagi ya, tapi- bukan peminum. Pemabuk ulung. Cok. Enggak lah. Enggak. Aku ini anak rumahan sebenarnya. Gimana mau minum, mabuk-mabuk. Aku loh kalau maghrib ini nggak pulang ke rumah. Digolei. Boleh. Digolei. Maghrib nggak pulang ke rumah udah diteleponi. Wah kamu di mana ya? Makanya dari itu kan aku remas lah istilahnya. Remaja. Masjid. Oh, tak pikir remas lain nih. Bukan remas lainnya loh ya, bukan remas lainnya loh. Remas. Remaja masjid. T dan T. Kayak gitu. Jadi mungkin itu, jadi mungkin cukup lah ya kita bahas ini. Kan akhirnya nanti kembali kepada individu masing-masing. Ya. Mau minum ataupun enggak, ataupun disahkannya ya udah. Ya, ini lagi terakhir. Gimana? Terakhir. Oh, Saya lupa. statement terakhir. Bukan statement terakhir, Oke. saya lupa tadi Mm-mm. memberikan penjelasan bahwa apa ya, ada pengecualian dalam larangan atau RUU larangan minuman beralkohol. Itu kan dikecualikan ada tempat-tempat terbatas lah istilahnya. Tempat-tempat yang sudah dibolehkan tertentu lah. Terbatas berdasarkan undang-undang kayak pub, klub Klub. malam, terus Hotel. bintang 5 bla 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 dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di undang-undangnya itu kayak gimana. Artinya kan di sini kita melihat bahwasanya sebenarnya nggak ada ketegasan di undang-undang ini. Nggak ada ketegasan bagi konsumen, Ya bagi semua produsen dan menurutku. konsumen. Nggak tegas, artinya nggak ada Yang dituju siapa gitu. nggak ada benang merah secara jelas. Artinya kalau memang dilarang ya artinya kan semuanya harus dilarang kan. Jadi peredarannya tidak diperbolehkan. Di stop semua kalau memang dilarang. Tapi dengan begitu kan artinya ada pengecualian, ada nantinya pihak-pihak yang saya takutkan itu nantinya akan terjadi kriminalisasi secara membabi buta oleh Dengan- pihak iya, aparat penegak hukum kan. Jadi yang diuntungkan pihak-pihak yang tertentu. Pihak tertentu yang bisa jadi. Jadi bisa dimainkan pasal ini,
dipermainkan dengan Ya dengan ABCD dan lain-lain lah. oknum lah istilahnya kan. Cuma jangan sampai nantinya ini pesan aja lah ke aparat penegak hukum. Nantinya kalau semisal memang RUU ini disahkan, jangan sampai membabi buta itu aja. Kita mengkriminalisasikan orang itu kan, karena di sini unsur-unsur dalam pasal atau larangannya itu juga jelas. Barang setiap orang itu yang menyimpan dan lain-lain. Tidak. Jadi ketika kita mau beli, ketika kita beli dan membawa minuman itu di rumah atau kita berada di Suatu tempat yang bukan di tempat yang ditentukan. Iya, berada di artinya di penguasaan kita, itu juga dapat dipidana kan kayak gitu. Sama halnya kayak narkoba kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau beli harus dihabiskan di tempat itu. Bisa jadi. Ya nanti lagi-lagi balik lagi ke monopoli perdagangan. Eman dong. Misalkan aku beli tapi belum habis, ya eman. Masa kan kalau ada undang-undang ini yang jual itu jadi semakin tipis atau semakin sedikit, artinya yang tadi itu artinya kan nanti ini harganya juga semakin tinggi kan gitu, semakin naik, kemudian mematikan apa ya, produsen minuman tradisional, minuman nah itu yang tadi aku bilang itu kan, itu dimatikan. Tadi karena di tempat-tempat kayak gitu mana ada, di tempat-tempat cap tikus gitu kan, mana ada kayak gitu? Nggak ada bro. Adanya mungkin yang dari luar kan, produk-produk luar, whisky, vodka dan lain-lain. Kalau minuman alkohol tradisional nggak ada bro. Ya itu artinya nanti kalau memang dirasa ini sangat penting ya bagi viewers ya khususnya, nanti kalau memang ini dirasa sangat penting, coba nanti kita kawal bareng-bareng lah bagaimana sejauh mana perkembangan RUU larangan minuman beralkohol ini. Tapi bakal dilegalisasi atau disahkan nggak ini? Ya itu kan tergantung, kita tidak bisa memprediksi ya. Tergantung yang di atas, bukan yang di atas sana loh. Yang di atas yang lagi menjabat, yaitu anggota dewan, di atas, pemerintah dan anggota dewan. Karena kan perundang-undangan itu kan ada dua, karena ada yang diajukan oleh pemerintah, juga ada yang dari anggota dewan tersendiri. Tapi nanti bentuk pengesahannya juga nanti pasti bareng-bareng dari pemerintah dan anggota dewan kayak gitu. Jadi tergantung pemangku kebijakan yang hari ini atau tergantung dari rezim hari ini yang berkuasa. Seperti itu ya. Kayak gitu bro. Serius-serius lah. Iya. Nek ngombe-ngombe wae saiki. Mumpung belum disahkan. Tapi ya minum loh. Sampai mati gak apa-apa, aku gak ngurus kok. Minum sewajarnya lah yo. Jangan sampai merugikan. Maksudnya nggak merugikan tentang kamu di luar terus ada nabrak orang atau apa, kan merugikan bisa juga. Kalau kamu minum kebanyakan, kesehatanmu, merugikan keluargamu juga ataupun orang-orang yang kamu sayangi. Betul ngawur. Itu kan iya. Betul. Wes ya. Mungkin dirasa cukup lah yo. Kebanyakan nanti nggak minum kita. Kurang lebihnya ya kayak gitulah. Mohon maaf ya karena memang saya ini bukan orang yang berkompeten. Jadi kita kan itu bahas-bahas yang kita mau aja. Iya. Dengan pola pemikiran yang kita punya. Suan lo ya. Siap. Sama-sama. Thank you. Siap. Main-main lagi lah di konten ini. Bahas apa gitu besok-besok. Ya nantilah kita lihat jadwal. Jadwal lagi. Jadwal lu padat ya. Nanti bisa di follow IG-nya apa Pak? IG-mu. Nanti di deskripsi ditayangin lah ya. Di deskripsi aja lah. Oke. Bangke. Wes, suan lo ya. Ya. Kita tutup edisi kali ini. Sampai jumpa di next episode. Kali ini bersama Adi Surya dan bye.